Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang paling penting di Indonesia karena lembaga ini bertugas dalam mengelola keuangan negara. Nah, perannya sangat strategis karena untuk menentukan arah perekonomian nasional. Nah, Kemenq ini juga memastikan anggaran-anggaran negara ini dapat digunakan secara efektif, efisien, dan juga transparan. Dalam video ini kita akan membahas tugas, fungsi, serta struktur organisasi maupun tantangan yang dihadapi Kemenq dalam mengelola keuangan negara. Lalu yang pertama ada analisis SWOT, IFAS, dan EFAS. Yang di sini ada faktor internal yang dimana Kemenq memiliki faktor internal dan juga eksternal. Dalam faktor internal ada kekuatan atau yang disebut dengan strength, yang dimana ada kapasitas keuangan besar dan stabil, memiliki bobot 0,2 dan memiliki rating 4 dalam skor tertimbang yaitu 0,8. Lalu selanjutnya ada sistem digital keuangan maju yang dimana bobotnya adalah 0,1 dengan rating 4 dan skor tertimbang 0,4. Selanjutnya ada SDM unggul dan juga profesional yang dimana bobotnya 0,25 serta ratingnya 4, lalu skor tertimbangnya yaitu 1. Lalu ada citra publik positif dan juga reformasi birokrasi berkelanjutan yang dimana bobotnya 0,1 dengan memiliki rating 3 dan juga skor tertimbang 0,3. Lalu selanjutnya ada koordinasi antar stakeholder kuat dan juga terstruktur. Lalu memiliki bobot 0,1 dengan rating 4 dan juga skor tertimbang 0,4. Dan total dari jumlah bobot yang tadi saya sebutkan adalah 0,75 dengan skor tertimbang adalah 2,9. Lalu selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan di dalam faktor internal Kemenq, yaitu yang pertama ada kesenjangan digital pusat dan daerah yang memiliki bobot 0,05 dengan rating 2 dan skor tertimbang 0,1. Lalu ada ketergantungan tinggi pada IT, yaitu bobotnya 0,06 dan ratingnya 2 serta skor tertimbangnya 0,12. Lalu ada integrasi data antar sistem yang belum optimal, yaitu memiliki bobot 0,04 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,08. Lalu ada resistensi terhadap perubahan birokrasi yang dimana mendapatkan bobot 0,05 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,1. Lalu ada regenerasi dan pemerataan kompetensi SDM, yaitu yang mendapatkan bobot 0,05 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,1. Total dari weakness atau kelemahan ini adalah dalam bobotnya 0,25 dan juga skor tertimbangnya 0,5. Dalam keseluruhan jumlah bobot dari faktor internal yaitu dengan strength dan juga weakness adalah 1. Lalu untuk total skor tertimbangnya yaitu 2,4 yang disebut dengan grand total IFAS. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal yang disebut dengan EFAS, yang dimana ada opportunity yang disebut dengan peluang dan juga threats yang disebut dengan ancaman. Yang pertama ada peluang, yaitu pemanfaatan AI dan big data, lalu juga cloud dan juga blockchain yang mendapatkan bobot 0,2 yang mendapatkan rating 4 dengan skor tertimbang 0,8. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran publik terhadap transparansi yang dimana memiliki bobot 0,1 dan juga rating 3 dan juga skor tertimbang 0,3. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi dan juga reformasi pajak yang dimana mendapatkan bobot 0,1 dan juga rating 3 dan skor tertimbang 0,3. Selanjutnya ada kolaborasi nasional yang dimana ada berdasarkan IMF, WB dan juga OECD yang mendapatkan bobot 0,1 dan juga rating 3 dan skor tertimbang 0,3. Selanjutnya ada reformasi birokrasi dan juga digitalisasi nasional yang mendapatkan bobot 0,1 dan juga rating 4 dan mendapatkan skor tertimbang 0,4. Total jumlah dari bobot yaitu ada 0,6 dan juga totalnya skor tertimbang yaitu 2,1. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu ada risiko keamanan cyber yang mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,18. Lalu ada kestabilan politik dan juga pemilu yang mendapatkan bobot 0,04 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,08. Lalu juga ada ancaman substitusi dari vintage yang mendapatkan bobot 0,06 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,12. Selanjutnya ada tumpang tindih, regulasi dan juga melambat legislasi yaitu dengan
bobot 0,09 dengan rating 2 dan juga skor tertimbang 0,18. Lalu juga ada risiko korupsi dan juga penyalahgunaan anggaran memiliki bobot 0,12 dan juga rating 2 serta skor tertimbang 0,24 dengan total bobot secara keseluruhan ancaman yaitu adalah 0,40 dan juga skor tertimbang 0,8 serta ada grand total EVAS yang dimana yaitu dari grand total EVAS yang dimana ada peluang dan juga ancaman mendapatkan bobot 1 serta skor tertimbang 1,3. Berdasarkan hasil analisis IVAS-EVAS, posisi strategi Kemenq berada pada kuadran pertama dengan nilai X 2,4 dan Y 1,3, yang artinya Kemenq memiliki kekuatan internal yang kuat serta peluang eksternal yang besar, sehingga strategi yang tepat yang digunakan adalah pertumbuhan agresif. Selanjutnya ada matriks SWOT. Strength, kapasitas keuangan besar dan stabil, sistem digital keuangan maju, SDM unggul dan profesional, citra publik positif dan reformasi birokrasi berkelanjutan, serta koordinasi antar stakeholder kuat dan terstruktur. Selanjutnya ada opportunity, pemanfaatan AI, big data, cloud, dan blockchain, peningkatan kesadaran publik terhadap transparansi, peningkatan ekonomi dan reformasi pajak, kolaborasi internasional, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi nasional. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, mengoptimalkan sistem digital keuangan dan SDM profesional untuk mengadopsi teknologi AI, big data, dan blockchain. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam memperluas kolaborasi internasional dan reformasi birokrasi digital. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi sehingga citra publik terhadap Kemenq meningkat. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama, mengatasi kesenjangan digital dengan program pelatihan nasional berbasis AI dan cloud. Yang kedua, mempercepat integrasi data antar sistem melalui kolaborasi dengan lembaga internasional. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan SDM dalam rangka mendukung regenerasi dan pemerataan kompetensi SDM di lingkungan Kemenq. Selanjutnya ada threats atau ancaman, diantaranya meningkatnya serangan cyber, ketidakstabilan politik dan regulasi, tumpang tindih peraturan, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Nah, dari kombinasi faktor SWOT tersebut terbentuk beberapa strategi. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, memperkuat keamanan cyber melalui sistem digital keuangan yang maju dan sumber daya manusia yang profesional. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kapasitas keuangan dan koordinasi lintas stakeholder untuk menghadapi ketidakstabilan politik dan regulasi yang tumpang tindih. Nah, yang ketiga, meningkatkan citra publik dan transparansi untuk mencegah risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kemudian selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada IT dengan membangun sistem cadangan keamanan, cyber, dan SDM khusus. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelatihan reformasi birokrasi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan regulasi yang lambat. Yang ketiga, melakukan regenerasi SDM dan perbaikan integrasi data guna menekan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selanjutnya, strategi-strategi tersebut dianalisis menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM untuk melihat mana yang paling diprioritaskan berdasarkan bobot dan nilai daya tarik. Hasilnya menunjukkan, berdasarkan nilai TAS, hampir semua strength paling kuat mendukung strategi 1 kolom biru, yaitu optimalisasi sistem digital dan SDM profesional. Key factors strength seperti kapasitas keuangan stabil, sistem digital maju, dan SDM unggul memberikan skor tertinggi untuk strategi 1, bahkan pada key factors nomor 3, strategi 1 memperoleh TAS sebesar 4, yang mana itu tertinggi di seluruh tabel. Key factors nomor 1 juga mendukung strategi 1 dan 3 atau kolom biru dan kuning, sementara key factors nomor 4 dan 5 mendukung strategi 1 dan 2 atau kolom biru dan pink. Nah, dari sini terlihat bahwa strategi 1 adalah strategi yang paling konsisten, diperkuat oleh hampir semua key factor strength, sehingga sangat logis strategi tersebut muncul sebagai prioritas utama dalam QSPM.
Di slide ini saya menjelaskan hasil QSPM untuk menentukan strategi prioritas Kementerian Keuangan. Tabel QSPM menilai 3 strategi berdasarkan faktor-faktor penting seperti teknologi, kompetensi SDM, integritas sistem, reformasi birokrasi, dan transparansi. Setiap faktor diberi bobot lalu dinilai menggunakan attractiveness score untuk melihat seberapa efektif tiap strategi menjawab faktor tersebut. Dari hasil perhitungan, strategi 1 memiliki skor tertinggi. Strategi ini berfokus pada optimalisasi sistem digital dan peningkatan SDM profesional agar mampu memanfaatkan teknologi seperti AI, Big Data, dan blockchain. Strategi ini paling relevan dengan kebutuhan digitalisasi nasional dan perbaikan kompetensi SDM, sehingga menjadi strategi utama. Lalu strategi 2 berada di urutan kedua, yaitu memperkuat koordinasi dan kolaborasi internasional untuk mendukung reformasi birokrasi digital. Strategi ini penting, tetapi pengaruhnya tidak sebesar strategi yang pertama. Lalu ada strategi 3 menjadi prioritas terakhir karena peningkatan transparansi dan citra publik memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan 2 strategi sebelumnya. Kesimpulannya, strategi paling prioritas adalah penguatan digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM karena memiliki nilai daya tarik strategis yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis ancaman eksternal atau threat. Nah, berdasarkan hasil penilaian kami pada tabel tersebut, terdapat beberapa resiko atau ancaman. Yang pertama ada risiko keamanan cyber, di mana resiko ini memiliki bobot cukup besar, yaitu 0,09. Nah, berdasarkan hasil penilaian, ancaman ini paling berpengaruh terhadap strategi memperkuat koordinasi antar stakeholder dengan skor TAS yaitu sekitar 3,83, yang artinya strategi ini membutuhkan kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat pertahanan cyber dan mitigasi risiko digital. Strategi lainnya juga terdampak, tetapi pengaruhnya tidak sebesar strategi ini. Yang kedua yaitu ketidakstabilan politik dan pemilu. Nah, ancaman ini memiliki bobot 0,06, di mana TAS tertinggi kembali muncul pada strategi kedua dengan nilai 3,83, yang menandakan bahwa koordinasi antar stakeholder sangat krusial untuk menghadapi ketidakpastian politik. Nah, sinergi antara pusat dengan daerah dan lembaga-lembaga sangat diperlukan agar program digitalisasi tetap terlaksana meskipun ada dinamika politik. Lalu yang ketiga yaitu adanya ancaman substitusi dan vintage atau CSR. Nah, ancaman ini memiliki bobot 0,04. Nah, yang artinya berdampak besar pada strategi yang pertama yaitu optimalisasi sistem digital dan SDM, dan serta strategi yang ketiga yaitu peningkatan transparansi yang sama-sama memperoleh TAS sekitar 3,67. Ini menunjukkan bahwa penguatan sistem digital dan peningkatan transparansi sangat relevan untuk menjaga posisi pemerintah di tengah inovasi sektor swasta. Yang keempat ada tumpang tindih regulasi dan lambatnya legislasi, di mana ancaman ini memperoleh bobot sebesar 0,09, yang artinya dampaknya paling signifikan terhadap strategi yang nomor 1 dan ketiga, dengan masing-masing TAS sekitar 3,67, yang artinya strategi penguatan digital dan transparansi menjadi sangat penting agar proses regulasi lebih cepat, terukur, dan selaras dengan kebutuhan modernisasi birokrasi. Nah, yang terakhir yaitu resiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Nah, ancaman ini menjadi ancaman terbesar di mana memiliki TAS tertinggi ada pada strategi yang ketiga, yaitu strategi peningkatan transparansi dengan nilai 4. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi publik adalah strategi paling efektif untuk menekankan resiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu kita masuk ke balance scorecard, di mana ini merupakan alat manajemen kinerja yang menyelaraskan tujuan strategis dengan indikator, target, dan inisiatif. Nah, perspektif yang pertama yaitu dari keuangan, di mana tujuan strategisnya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua yaitu optimalisasi penerimaan negara dan pengeluaran yang tepat sasaran. Nah, ada indikator kinerja utama atau KPI, di mana yang pertama itu presentasi realisasi APBD
PPN, yaitu belanja dan pendapatan. Lalu kedua itu efektivitas penyerapan anggaran kementerian atau lembaga. Yang ketiga itu ada rasio tax ratio dan non-tax revenue growth. Dan yang terakhir yaitu presentasi deviasi antara anggaran dan realisasi atau budget variance. Nah, targetnya yang pertama itu untuk deviasi anggaran kurang dari 5%. Nah, tax rasionya meningkat, misal 1% per tahun. Kemudian untuk realisasi belanja atau KL minimal 95%. Nah, yang terakhir yaitu optimalisasi PNBP dengan peningkatan lebih besar daripada 10% per tahunnya atau disesuaikan berdasarkan kebijakan. Nah, ada inisiatifnya. Yang pertama itu untuk penguatan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua ada inisiatif terkait reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak. Yang ketiga yaitu terkait dengan optimalisasi PNBP sektor strategis. Nah, dan yang terakhir terkait dengan digitalisasi sistem penganggaran dan pelaporan seperti SPAN, Sakti, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada perspektif pelanggan, itu seperti mahasiswa dan stakeholder. Nah, tujuan strategisnya itu meningkatkan kualitas layanan fiskal dan keuangan negara, meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan wajib pajak, dan membangun kepercayaan publik terhadap transparansi fiskal. Lalu indikator kinerja utama pada perspektif pelanggan ada indeks kepuasan masyarakat, layanan pajak, bea cukai, dan pembendaharaan. Lalu ada tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat, jumlah wajib pajak aktif, indeks persepsi transparansi fiskal. Lalu target pada perspektif pelanggan mahasiswa dan stakeholder itu ada indeks kepuasan masyarakatnya lebih dari 90, penyelesaian pengaduannya lebih dari 95%, pertumbuhan wajib pajak aktif minimal 8% per tahun, tingkat kepatuhan pajak lebih dari target tahunan pemerintah. Lalu ada inisiatif pada perspektif pelanggan, itu ada transformasi layanan digital seperti e-billing, e-registration, lalu ada layanan konsultasi pajak berbasis chat, lalu ada pusat layanan terpadu Kemenkyu, satu pintu, dan ada kampanye edukasi publik soal literasi fiskal. Lalu selanjutnya ada perspektif proses internal, itu terdapat tujuan strategisnya yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola fiskal, memperkuat proses pengelolaan penerimaan negara, belanja dan pembiayaan. Lalu terakhir ada meningkatkan kualitas analisis dan kebijakan fiskal. Lalu terdapat indikator kinerja utama pada perspektif proses internal, itu ada kecepatan layanan administrasi seperti pencairan anggaran dan pembendaharaan. Lalu ada jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti. Lalu ada presentasi dokumen kebijakan tepat waktu seperti nota keuangan atau kebijakan fiskal. Lalu indeks reformasi birokrasi dan nilai sakip Kemenkyu. Lalu terdapat target pada perspektif proses internal, itu ada targetnya ada 90% layanan pembendaharaan selesai sebelum SLA. Lalu tindak lanjut temuan audit itu minimal 95%. Lalu semua dokumen kebijakan itu tepat waktu atau 100%. Lalu target selanjutnya ada nilai RB dan sakip minimal kategorinya A. Lalu ada inisiatif pada perspektif proses internal. Yang pertama ada simplikasi SOP layanan fiskal, penguatan sistem monitoring dan pengawasan internal, optimalisasi big data analitik untuk kebijakan fiskal, dan integrasi layanan Kemenkyu dalam satu dashboard nasional. Lalu yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu ada tujuan strategisnya pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi SDM fiskal, perpajakan, dan bea cukai, lalu memperkuat transformasi digital Kementerian Keuangan, lalu membangun budaya kerja adaptif dan berintegrasi. Lalu ada indikator kinerja utama pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada jam pelatihan per pegawai per tahun, presentasi pegawai bersertifikasi seperti perpajakan, audit, analis fiskal, ataupun akuntansi. Lalu ada tingkat pemanfaatan platform digital internal seperti e-learning, Kemenkyu Learning Center, dan e-billing. Lalu ada indeks integritas APIP dan
pegawai. Lalu selanjutnya terdapat target pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada Kemenq. Yang pertama ada minimal 40 jam pelatihan per pegawai per tahun, pegawai bersertifikasi profesional lebih dari 60% dari total pegawai, pemanfaatan aplikasi Kemenq Learning Center lebih dari 95% dan indeks integritas lebih dari 90%. Lalu selanjutnya ada inisiatif pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada Kemenq. Yang pertama itu ada program pembangunan SDM berbasis kompetensi dan digital learning, lalu beasiswa pendidikan lanjutan seperti S2, S3 dalam negeri maupun luar negeri, lalu ada modernisasi infrastruktur IT seperti cloud system, cyber security, dan aplikasi terintegrasi. Lalu yang terakhir ada inisiatif penguatan budaya integritas dan anti fraud. Nah, begitu keterangan dari balance scorecard pada Kementerian Keuangan.